Selamat pagi yang leaders. Saat ini mari kita arahkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari setiap kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang sangat menyayangi kita. Ayo mari semua yang leader, arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami, ini hidup setiap kami Tuhan. Kami datang kepadamu, menyembah Engkau pagi ini. Terima kasih Yesus. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul.
buat pagi ini, untuk hari yang indah, untuk anugerah yang terbaik yang Kau curahkan buat hidup anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, karena sungguh anugerah-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Karena cinta-Mu, karena kasih sayang-Mu buat setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar Kau yang berbicara buat hidup setiap kami, anak-anak-Mu, buat setiap yang leader. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menjamah hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Berbicaralah Tuhan buat hidup setiap kami. Thank you Lord. Terima kasih buat hari ini, buat hari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan buat anugerah. Terima kasih Yesus. Bersyukur dan kami berdoa pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi yang leaders. Oke, apa kabar kalian semuanya? Ya, puji Tuhan, kalian hari ini sehat dan luar biasa. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, ya, aku jadi mau ajak kita berdoa dulu. Tetapi kalian harus fokus, ya, taruh semua yang aktivitas kalian yang tidak perlu, ya, kalian duduk, cari tempat yang nyaman. Ya, untuk belajar, untuk mendengar firman Tuhan. Ya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap berkat, untuk setiap kesehatan yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami sudah menaikkan ucapan syukur kami, penyembahan kami ke hadapan-Mu. Dan Tuhan, sekarang waktunya Engkau berbicara buat setiap hati dan pikiran kami. Dan Kau bukakan Tuhan setiap telinga kami, mata kami secara rohani untuk kami bisa mendengar suara-Mu dan kami bisa melihat rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicara Tuhan buat setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, yang leaders, kita akan buka sama-sama di Amsal 6, ayat yang ke-6 sampai ke-10. Sudah? Kita akan baca sama-sama. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau akan berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Nah, di ayat yang selanjutnya dikatakan, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi yang leaders, ya, kita akan belajar dari semut. Sebentar saya akan putarkan satu klip. Kalian perhatikan klip ini tentang semut, bagaimana dia bekerja sama. Oke, kita akan lihat sama-sama dulu.
Oke, yang leaders, ya, tadi sudah melihat klipnya. Kita belajar dari semut. Semut adalah binatang yang kecil, ya. Sepertinya kalau kita injek, dia akan mati, ya. Sepertinya dia tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi kalau kita perhatikan, semut itu adalah binatang yang kuat. Dia binatang yang pekerja keras. Tidak pernah yang namanya semut itu istirahat, ya terlalu lama, capek-capekan, santai-santai, enggak. Dia punya visi bersama-sama yaitu menyimpan makanan. Nah, kalau kalian menaruh makanan di rumah misalkan, kalau kalian taruh gula, ya, pasti sebentar lagi semut dia akan datang. Dan dia akan membawa gula itu ke sarangnya. Ya. Walaupun sepertinya gulanya ini kalau besar, dia akan bawa bersama-sama. Itu kita bicara tentang apa? Kerjasama. Itulah semut. Dia adalah binatang yang bekerja keras. Kalau kita lihat kecepatannya dia bergerak, ya, ada seorang ilmuwan itu yang menghitung kecepatannya dengan skala manusia, itu kecepatannya dia bergerak itu 80 km per jam. Sangat cepat dia bergerak. Ya. Kalau kalian perhatikan, kalau ada barang ya, misalkan dia itu ada binatang apapun ya, yang ada yang kecil gitu ya, seperti kecoa itu ketika mati, itu akan dibawa sama semut itu. Bahkan diangkat ya melalui tembok bersama-sama dengan teman-teman dia bawa. Itu apa? Persediaan makanan. Ya. Nah, kita belajar dari semut. Semut binatang yang kecil, sepertinya tidak berguna, tetapi dia yang bekerja keras. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita ini bermalas-malasan? Apakah kita ini sering mengeluh? Apakah kita ini sering menunda-nunda? Kita belajar dari semut. Dia tidak akan pernah menunda. Kita kembali lagi di Amsal 6 ayat yang ke-6 dan 10 tadi. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Kita lompat di Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Kita akan belajar mengenai seorang pemalas yang dia tidak mengerjakan ladangnya, ya. Di Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Ya. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruji dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya. Aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Apa pelajarannya? Sama dengan di Amsal 6. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kenapa nasib orang itu ada yang sukses? Ya. Kenapa nasib orang, bahkan orang Kristen, orang yang percaya dengan Tuhan, nasibnya berbeda. Tergantung dengan diri kita juga. Apakah kita ini dikaruniakan Tuhan yang dengan karunia bisa, kalian punya karunia talenta yang beraneka ya macam-macam, bisa bermain musik, kalian punya talenta bisa edit video, kalian punya talenta kalian bisa desain, gambar, kalian punya talenta kalian bisa apalagi masak, ya. Kalau kalian talenta itu tidak dikembangkan, bahkan
Akan kalian berkata, aku malas ngembangin, aku malas latihan, aku malas upgrade diri. Ya, jadinya seperti orang ini, dia tidak mengerjakan ladangnya sehingga semua ditumbuhi onak. Artinya apa? Itu akan merusak sesuatu dan temboknya, ya, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh, hancur. Karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kalau tidak kita kembangkan, kalian santai-santai aja, tidak mengembangkan, hancur semuanya. Apa yang Tuhan bangun dalam hidupmu tidak akan berkembang. Nah, kita mau belajar dari satu orang yang bernama Yusuf. Ya, kita buka di Kejadian 39 ayat yang kedua sampai 5. Yusuf adalah seorang, ya, pilihan Tuhan. Dia orang yang disayang Tuhan. Dia orang yang Tuhan tetapkan jadi pemimpin, ya. Tetapi ada proses yang dia lewati dan prosesnya tidak mudah. Ada proses bagaimana dia dibuang. Dia dibenci sama kakak-kakaknya. Bagaimana dia dijual menjadi budak. Tetapi ketika dia dijual menjadi budak, dia orang yang bekerja keras. Dia bukan orang yang pemalas. Kita baca ya di ayat yang kedua sampai 5. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumahnya, di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, nih perhatikan. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala milik yang diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ya, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Kalau kalian anak-anak yang diberkati Tuhan, kalian sudah punya modal. Berkat Tuhan. Yang kedua adalah kerja keras kalian. Atau kalau kalian pelajar, kalian bersungguh-sungguh dalam belajar. Ada dua hal ini yang harus seimbang. Ada berkat Tuhan menyertai kalian. Kamu dibuat berhasil, kamu dibuat sukses, tapi kamu jangan tidur-tiduran saja. Jangan santai saja, jangan tidur-tiduran saja. Ya, ada hal-hal yang bisa kalian kerjakan. Ketika kalian punya karunia, kalian kembangkan, kalian latihan terus, Tuhan akan menyertai kalian. Dia akan mengembangkan bakat kalian. Coach Dedi sudah pernah cerita bahwa Coach Dedi ini belajar keyboard, belajar sendiri. Ya, tidak pernah Coach Dedi ini les. Coach Dedi belajar main musik karena apa? Karena Coach Dedi tahu, oh saya ini ada bakat. Ya, saya belajar dari keyboard ukurannya kecil. Ya, dulu itu ada keyboard satu merek keyboard mainan. Ya, kalau kalian beli di toko mainan ada keyboard yang kecil untuk mainan. Nah, Coach Dedi dulu belajar pakai itu. Dan Coach Dedi belajar sendiri, tidak ada yang ngajarin. Belajar dari mana? Saya pada waktu itu saya minta ayah, ya, orang tua Coach Dedi untuk beli buku tentang keyboard di mana, di toko buku, toko Gramedia. Dibelikan buku dan saya pelajari. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin kalian bisa lihat tutorial di YouTube, ya. Kalau zaman itu harus membaca buku. Kunci C seperti apa? Saya pelajari kunci C seperti ini. Terus di situ disuruh latihan nyanyi lagu ini. Ya, saya latihan sendiri, tidak ada yang ngajari. Pakai keyboard apa? Keyboard kecil, ya. Keyboard kecil. Saya latihan. Kemudian saya berlatih terus. Kemudian saya mulai ikut melihat teman yang bermain musik, saya ikut, ya, melayani di musik. Main enggak? Saya enggak. Saya hanya lihat dulu teman saya bermain musik. Saya melihat, memperhatikan, dan ada kesempatan melayani di sekolah minggu. Saya mulai latihan, melayani lagu-lagu sekolah minggu. Jadi belajar dari situ. Setia dengan perkara-perkara yang kecil, ya, berlatih. Dan akhirnya sampai hari ini, Coach Dedi melayani Tuhan di gereja. Ya, Coach Dedi
dipercaya, diberi kesempatan saya melayani bermain musik sampai ke bangsa-bangsa, itu karena apa? Karena anugerah Tuhan menyertai Coach Dedi. Tapi Coach Dedi berusaha untuk berlatih, berusaha untuk melatihan, ya, tidak malas-malasan. Ya, saya percaya kalau kalian punya karunia apapun juga, Tuhan sudah memberikan, Tuhan menyertai, lakukan, ya. Jangan kalian menunda banyak hal, jangan menunda untuk berlatih. Saya percaya kalian itu punya bakat yang luar biasa. Saya percaya kamu tuh punya potensi yang besar, tergantung diri kalian. Tadi ya banyak dari firman Tuhan mengatakan jangan malas. Karena kalau malas yang datang apa? Kemiskinan. Ya. Maka firman Tuhan tadi, maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. Orang yang malas identik dengan miskin. Oke. Nah, kita akan melihat satu statement dari seorang yang bernama Jack Ma. Ya, Jack Ma ini adalah orang yang bekerja keras dari seorang yang miskin, ya. Dulu dari keluarga yang miskin, tetapi dia bekerja keras dan sekarang menjadi salah satu orang yang terkaya di dunia, ya, dengan usahanya. Dia memberikan statement yang bagus, ya. Apa yang dilakukan ini saya bacakan beberapa alasan yang sering keluar dari mulut seorang yang dianggap oleh Jack Ma sebagai seorang pemalas. Nah, apa yang seorang pemalas yang lakukan? Yang pertama, aku tidak pandai berbicara. Seorang yang sukses tidak harus orang yang pandai berbicara. Seorang yang berhasil tidak harus orang pandai bicara. Dulu Coach Dedi adalah seorang yang paling takut. Ya, saya pernah kesaksian ketika di rumah ada orang datang, ya, saya takut. Karena apa? Saya tidak berani bicara dengan orang lain. Saya takut. Ketika orang datang, ya ketok-ketok pintu, saya takut. Ya. Tapi itu hanya alasan yang dikatakan seorang pemalas. Aku tidak pandai berbicara. Pasti kalau kalian mau seorang yang takut untuk berbicara, belajarlah berbicara. Ya, jadi untuk bisa berdiri di seperti ini, ya saya bukan orang yang pandai berbicara, tapi saya belajar bagaimana berbicara di depan umum. Kalau kalian seorang dari yang leaders ini belajar presentasi, ya kalian akan belajar. Pertama kalian untuk presentasi kalian takut dulu. Mungkin presentasi sendiri di depan kamera masih oke. Tapi nanti ketika kalian belajar berdiri di depan para coach, berdiri di depan teman-teman kalian untuk presentasi, ada tahapan untuk kalian belajar. Ya, jadi dengan modal kalian berani dan mencoba itu kalian bisa. Yang kedua, ya alasan yang diberikan oleh pemalas. Aku tidak punya uang untuk modal. Nah, seringkali untuk berhasil, ya kita mau jual produk kita, kalian dulu anak-anak yang cooking, kalian jualan tempe, ya tempe keripik tempe, ya ingin jualan, aku tidak punya modal, aku tidak punya uang, tapi dengan dicoba membuat dengan modal tempe saja, dibuat kemudian dijual, berhasil kan? Berhasil, bisa menghasilkan uang. Segala sesuatu jangan langsung besar, ada tahapannya. Ya. Kemudian yang ketiga, aku tidak punya kemampuan. Itu alasan yang diberikan oleh pemalas. Aku tidak mampu, aku tidak bisa. Ya, aku hanya bisanya misalkan kalau ada suruh bermain musik, aku tidak bisa kok. Nah, tanpa kalian mencoba, kalian terus akan tidak bisa. Tapi sekali kalian ada kesempatan untuk melakukan, mencoba, kalian pasti akan bisa. Selanjutnya, yang keempat, aku tidak punya banyak waktu. Nah, ada alasan yang juga diberikan. Waktuku habis untuk main game, waktuku habis untuk leveling, waktuku habis untuk apa? Oh, misalkan alasan mengerjakan tugas, ya, waktunya habis. Itu alasan yang diberikan. Biasanya alasannya banyak. Oh, waktuku les. Oh, waktuku harus untuk tidur, ya. Itu banyak alasan yang diberikan, ya, untuk oleh seorang pemalas. Nah, yang kelima, yang terakhir, alasan yang diberikan adalah aku
sedang tidak mood. Nah, ketika kalian mau berlatih piano, berlatih musik, aku lagi ndak mood latihan. Apa yang harus kalian lakukan? Paksakan diri kalian untuk berlatih. Punyailah waktu, manajemen waktu kalian yang baik. Misalkan, jam 4 sore aku harus berlatih fingering. Itu kalian sudah atur waktu, disiplin waktu kalian untuk berlatih fingering. Nah, ketika kalian lakukan, walaupun tidak mood, tetapi kalian lakukan, nah itu bagus sekali. Kalian belajar. Misalkan kalau kalian punya talent apa? Gambar, ya. Kalian, aduh aku lagi tidak mood gambar, apalagi lihat kertas yang kosong, ya. Biasanya ide itu susah ketika kalian melihat kertas kosong. Yang suka gambar, aku gambar apa ya? Aku mau desain seperti apa ya? Nah, kalian coba cari referensi. Kalau sudah sepertinya kalian mentok, ya tidak ada ide-ide, coba cari referensi. Kalian sekarang bisa lebih mudah mengakses informasi melalui YouTube, melalui tutorial apapun juga. Lakukan bertahap, ya. Walaupun mungkin tidak mood, tetap lakukan. Yang penting kalian belajar kuasai diri. Oke? Nah, itu yang 5 hal yang dari Jack Ma sampaikan. Alasan-alasan orang yang pemalas. Nah, saat ini Coach Dedi berikan motivasi kepada kalian yang leaders. Hari ini, kalau kalian sedang berpikir, sekarang bagaimana Coach aku untuk berubah? Aku ini lebih suka tiduran. Aku ini lebih suka melakukan main game. Aku ini lebih suka saat ini mungkin kalian lebih suka misalkan sepedaan, bermain dengan teman. Bagaimana Coach? Aku mulai berubah hari ini. Awali dengan melangkah, satu langkah. Ya, ketika kalian hanya ingin tiduran, ya, awali kalian plan aku pengen tidur. Satu langkah. Lakukan yang di luar itu. Misalkan kamu punya talent keyboard, ya lakukan. Duduk di depan keyboard, mainkan alat musikmu, jangan tiduran. Satu langkah penting untuk kalian bergerak keluar. Kalau kalian melangkah balik ke tempat tidur, ya sudah, kalian akan kembali. Ya, satu langkah. Kalau misalkan ada tugas, ya ada tugas dari coach untuk mengerjakan tugas. Pengennya taruh tugasnya, ditaruh aja deh. Nanti bisa kerjakan nanti aja deh. Nanti kalau udah mood kerjakan. Nah, sekali kalian mengikuti diri kalian, itu artinya kalian sedang beralasan. Satu langkah, lakukan tugasmu, kerjakan tugasmu. Dipaksakan walaupun tidak mood. Itu akan membuat kalian terbiasa untuk menjadi anak-anak yang rajin. Oke, yang leaders, saya percaya. Sebentar saya akan putarkan satu klip lagi untuk memotivasi kita semua, tetapi kita akan berdoa dulu. Yuk, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau yang memberikan kami karunia, memberikan kami kecerdasan, Engkau berikan kami anugerah dan talenta Tuhan. Bapa, seringkali kami dikalahkan oleh keinginan daging kami Tuhan. Untuk kami bermalas-malasan, untuk kami hanya tidur-tiduran, dan kami menunda banyak tugas Tuhan. Ampuni kami Tuhan, berikan kami hati, berikan kami kemauan untuk kami bisa mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu, untuk kami bisa mengerjakan dengan baik Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biar terus Engkau penuhi Tuhan, biar mereka mencapai potensi yang Engkau harapkan dalam setiap hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu, biar terus berbicara buat hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengerjakan setiap tugas kami, belajar kami Tuhan. Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Berkati setiap orang tua kami, berkati Tuhan. Apapun yang sedang orang tua kami kerjakan Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Jauhkan dari semua yang jahat dan jaga setiap kesehatan dan berkati setiap usaha dari orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di
Dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau yang meteraikan siap firman-Mu untuk setiap kami. Amin, amin, amin. Oke, kita akan lihat klip sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. I know nothing about technology. I know nothing about management. I know nothing about, but the only thing is that you don't have to know a lot of things. You have to find the people who are smarter than you are. For so many years, I always try to find the people who are smarter than I am. And when you find so many smart people, my job is to making sure the smart people can work it together. And then if smart people can work it together, it's easier. The vision they will believe. Because if stupid people can work it together easily, smart people can never work together. When you are 20 to 30 years old, you should follow a good boss, join a good company to learn how to do things properly. When you're 30 to 40 years old, if you want to do something yourself, just do it. You still can't afford to lose, to fail. But when you're 40 to 50 years old, my suggestion is that you should do things that you are good at, right? And not do things that, oh, that's very interesting, I want to try something new. It's a bit dangerous more. When you're 50 to 60 years old, spending time training and developing young people, the next generation. When you're over 60 years old, better stay with your grandchildren. I think globalization cannot be stopped. Nobody can stop globalization. Nobody can stop trade. I think globalization did a fantastic job in the past 30 years. Enriched a lot of countries, but of course caused a lot of problems. Right? Young people do not have opportunities. Small business have not opportunities. Developing countries were neglected. But it's only 30 years. It's a baby. Today, we have a better technology. We have a better knowledge about globalization. And it's our generation's responsibility or opportunity to improve it. Tell me, how can you stop globalization? Education, it's a big challenge now. If we do not change the way we teach, 30 years later we'll be in trouble. Because the way we teach, the thing we teach our kids are the things the past 200 years is knowledge-based. And we cannot teach our kids to compete with machine who is smarter. We have to teach something unique. That is, machine can never catch up with us. I never thought I could be a CEO. I never thought later I'd become a good CEO. One of the things I learned is from teachers. As a teacher, very important character of a teacher is the teacher always expects his students better. If you don't have this kind of thinking, it's a lousy, it's a terrible teacher.